Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zahir Abdali selaku pengampu mata kuliah Usul Tarbiyah, saya Nurul Badriyah dari kelas B27 akan mempresentasikan tentang pokok-pokok kelembagaan tarbiyah Islamiyah. Satu, pengertian dari lembaga pendidikan Islam. Menurut Amir Daim, mendefinisikan lembaga pendidikan dengan orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Sedangkan menurut Daud Ali dan Habibah Daud menjelaskan bahwa ada dua unsur yang kontradiktif dalam pengertian lembaga. Pertama, pengertian secara fisik, material konkret, dan kedua, pengertian secara non-fisik, non-material dan abstrak. Terdapat dua versi pengertian lembaga dapat dimengerti karena lembaga ditinjau dari segi fisik, menampakkan suatu badan dan sarana yang di dalamnya ada beberapa orang yang menggerakkan, dan ditinjau dari aspek non-fisik, lembaga merupakan suatu sistem yang berperan membantu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan dari lembaga pendidikan Islam. Tujuan lembaga pendidikan Islam atau madrasah tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga pendidikan Islam punya tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, yakni terjadinya prosesi internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakini. Melalui tahapan afeksi tersebut diharapkan bertumbuh motivasi dalam diri siswa dan bergerak untuk mengamalkan dan menaati ajaran Islam, tahap psikomotorik yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian akan terbentuk manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, tugas dari lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam seperti halnya pada sekolah umumnya adalah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Menurut An-Nawawi, tugas-tugas yang ditambah oleh lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Satu, merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyrik atau sejarah yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu adalah agar anak didik beribadah, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariatnya. Kemudian tugas lembaga pendidikan yang kedua, memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia, agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Kemudian yang terakhir dari tugas lembaga pendidikan Islam, memberikan kepada anak didik seperangkap peradaban dan kebudayaan Islam dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksak dengan landasan ilmu-ilmu agama sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, macam-macam lembaga pendidikan. Adapun lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, di sini dibagi menjadi 3 jenis lembaga. Ada lembaga formal, non-formal, dan informal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan lembaga pendidikan Islam informal, yaitu keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antara sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan, pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Kegiatan pendidikan dalam lembaga ini tanpa ada suatu organisasi yang ketat, tanpa ada program waktu dan evaluasi. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usroh dan nasab. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga juga dapat diperoleh lewat persusunan dan pemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam disyariatkan dalam Al-Quran.
yang mana artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kemudian hal ini juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang dahulu beriman dan masuk Islam adalah anggota keluarganya, yaitu istrinya yang bernama Khadijah, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, dan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah. Keluarga merupakan orang pertama di mana sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. Seorang akan menjadi warga masyarakat yang baik bergantung pada sifatnya yang tumbuh dalam kehidupan keluarga, di mana anak dibesarkan. Melihat peran yang dapat dimainkan oleh lembaga pendidikan keluarga, maka tidak berlebihan bila Siti Ghazalbah mengkategorikannya pada jenis lembaga pendidikan primer, utamanya untuk masa bayi dan anak-anak sampai usia sekolah. Dalam lembaga ini sebagai pendidik adalah orang tua, kerabat, famili, dan sebagainya. Orang tua selain sebagai pendidik juga sebagai penanggung jawab. Kemudian lembaga formal, sekolah atau madrasah. Pengertian lembaga pendidikan Islam formal adalah bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Sementara Hadari Nawawi mengelompokkan lembaga pendidikan formal kepada lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikannya diselenggarakan secara sengaja, berencana, sistematis dalam rangka membantu anak dalam mengembangkan potensinya agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi. Sedangkan Ghazalbah memasukkan lembaga pendidikan formal ini dalam jenis pendidikan sekunder, sementara pendidiknya adalah guru yang profesional. Di negara Republik Indonesia ada 3 lembaga pendidikan yang diidentikan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah milik organisasi Islam dalam setiap jenis dan jenjang yang ada. Lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia ada Raudatul Atfal, kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, kemudian ada perguruan tinggi seperti STAI, IAIN, UIN, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan non-formal, pendidikan Islam non-formal bukan lembaga yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Menurut Abu Ahmadi, mengartikan lembaga pendidikan non-formal kepada semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana di luar kegiatan lembaga sekolah atau lembaga pendidikan formal dengan tetap menumbuhkan nafas Islami di dalam proses penyelenggaraannya. Jenis pendidikan non-formal ini ada di masjid, musola, langgar, surau, madrasah diniyah yang tidak mengikuti ketetapan resmi, kemudian majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, kursus-kursus keislaman, badan pembinaan rohani, badan-badan konsultasi keagamaan, dan musabaqah tilawatil Quran. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia ditinjau dari aspek penanggung jawab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lembaga formal, non-formal, dan informal yang mana dalam setiap lembaga tersebut mempunyai tujuan dan tugas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.